بأعلى أصواتكم للصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya maulaya ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya bana Rasulillah, ya amratal mu'minin, ya rahmatullahil wasi'ah, wa ya baba najatil ummah, gharib ya madlum Karbala. Ma khaba sayyidi man tamassaka bikum, amina man laja'a ilaikum. Ya laitana kunna ma'akum sayyidi, fanafuza fawzan azima. Ikhwani jami'an, aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beberapa hari ini kita membahas tentang Karbala, yang mana jika kita ingin mengetahui hakikat Karbala, hakikat revolusi Al-Husain secara benar-benar, secara hakiki, maka ada dua cara. Cara pertama yaitu cara yang umum, yaitu dengan perjalanan keluar. Artinya perjalanan keluar yaitu yang dari dalam berjalan keluar. Dengan cara apa? Menghadiri majelis Husaini seperti ini, membaca buku, mendengar khitbah, semua itu adalah perjalanan keluar. Akan tetapi ada cara yang lebih cepat dan lebih tepat untuk mengetahui hakikat Karbala, yaitu dengan perjalanan ke dalam. Yang lebih bisa mengetahui hakikat Karbala bukan saya, bukan orang lain, tapi antum, diri antum sendiri, hati kita sendiri yang bisa mengetahui hakikat Karbala. Dengan cara apa? Dengan cara memaknainya. Bagaimana kita memaknai revolusi Al-Husain, bagaimana kita memaknai hari Asyura. Dengan perjalanan ke dalam, semakin kita menggali, semakin kita temukan hal-hal yang istimewa. Berbeda dengan perjalanan keluar. Perjalanan keluar adalah fakta, yang mana fakta tersebut pasti hanya itu saja yang disebutkan. Hanya yang syahid berapa orang, yang ikut berapa orang. Artinya walaupun itu adalah pengantar kita menuju ma'rifat, tapi yang lebih cepat adalah perjalanan hati kita, perjalanan jiwa kita menuju ke dalam. Nah, ini dinamakan dengan ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Paling cepat cara untuk mengetahui Karbala secara hakiki, menghilangkan dulu seperti gelas. Gelas ini bekas, saya contohkan gelas ini bekas air comberan. Lalu kita ingin meminum madu, bagaimana caranya? Apakah langsung dicampur madu? Lah, kita harus buang comberannya, kita cuci dulu, baru kita campur dengan madu, baru kita kasih madu, itu akan terasa manfaatnya madu. Tapi kalau langsung kita campur dengan madu, maka bukan malah sehat, tapi malah jadi penyakit. Begitu juga hati kita. Hati kita ini, kita ingin mengetahui hakikat Karbala, lepaskan dulu kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, mengosongkan diri namanya, baru menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia, dengan ibadah-ibadah, bacaan Al-Quran, baru kita akan terasa hakikat Karbala. Salah satunya dengan cara membaca ziarah Asyura. Dengan membaca ziarah Asyura adalah cara, bahasa kitanya, jalan pintas, terabasan menuju hakikat Karbala.
baca ziarah Asyura. Bukan hanya dibaca secara lafzi, tapi kita juga harus mengetahui maknanya. Pembahasan sebelumnya, di pembahasan kemarin telah kita bahas tentang Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas faqarah keduanya. Setelah Assalamu alayka ya Aba Abdillah, disebutkan dalam ziarah tersebut Assalamu alayka ya bena Rasulillah. Setelah Al-Husain dipanggil Aba, di faqarah kedua dipanggil Ibn atau putra. Setelah dipanggil Aba, ayah, faqarah kedua dipanggil Ibn. Pertama Abdillah, yaitu budak Allah. Yang kedua Rasulillah, utusan Allah. Artinya ini saling memenuhi satu sama lain. Assalamu alayka ya bena Rasulillah artinya salam atasmu wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hubbihi wa dzikrihi shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ajil farjahu. Artinya adalah salam atasmu wahai putra Rasulullah. Kita harus tahu dulu Ibnu ini apa artinya? Ibn ini artinya adalah putra. Tapi asal katanya harus kita ketahui. Asal katanya dari bahasa Arab yang bermakna yang bahasa Arabnya itu binayah. Ibn dari kata binayah. Binayah itu artinya bangunan. Jadi anak itu maksudnya seorang anak adalah bangunan yang dibangun oleh arsitek-arsitek tertentu. Dan setiap bangunan pasti berbeda tergantung arsiteknya. Begitu juga kita semua. Kita ini punya karakteristik yang berbeda. Kenapa? Ada arsiteknya lain-lain. Siapa arsiteknya? Orang tua kita. Jadi Ibn itu adalah dari kata binayah atau bangunan. Yang membangun siapa? Didikan orang tua, yaitu ab tadi. Jadi seorang anak itu adalah hasil karakteristik seorang manusia, hasil dari didikan putranya. Di dalam ziarah Asyura disebutkan salam atasmu assalamu alayka ya benar Rasulillah. Yang mana Al-Husain menjadi berkarakter dengan segala macam keistimewaan yang dimiliki Al-Husain. Karena apa? Karena beliau adalah ibn, beliau adalah bangunan. Siapa yang bangun? Rasulullah. Arsiteknya bukan sembarang arsiteknya Rasulullah. Maka dari itu beliau mampu membangkitkan semangat seluruh umat manusia, mampu membakar hati seluruh umat manusia. Karena siapa dulu arsiteknya? Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengiskal, tapi ada yang mempermasalahkan. Dalam ziarah Asyura ini ada beberapa orang yang mempermasalahkan ziarah Asyura karena disebutkan Assalamu alayka ya benar Rasulillah untuk merusak akidah. Jadi mereka mengiskal namanya. Apa iskalannya? Apa permasalahannya? Tidak bisa kita bilang Al-Husain adalah putra Rasulullah. Dia itu harusnya cucu Rasulullah, bukan putra. Nah, dia iskal seperti ini. Harusnya kata-katanya itu Assalamu alayka ya sibto Rasulillah atau wahai cucu Rasulullah, bukan ya benar, bukan putra Rasulullah. Apakah ini benar? Kalau kita pikir sekarang benar. Kenapa? Karena memang Al-Husain bukan langsung putranya Rasul, tapi Al-Husain adalah putra Imam Ali dan Sayyidah Fatimah putri Rasul. Artinya tidak langsung jadi putranya Rasul. Akan tapi kenapa di ziarah Asyura disebut Al-Husain Assalamu alayka ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah? Jawabannya sangat benar sekali bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain adalah putra Rasulullah. Walaupun secara zahirnya beliau putra Amirul Mukminin dan Sayyidah Fatimah, tapi secara hakikat beliau adalah putra Rasulullah. Dari mana dalilnya? Dalilnya ayat Mubahalah. Ayat Mubahalah. Surat Ali Imran ayat 61, yaitu ayat Mubahalah. Apa itu ayat Mubahalah? Jadi Mubahalah itu artinya persumpahan. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh
kaum Nasrani Najran namanya. Kaum Nasrani dari Najran tempatnya. Berdebat dengan Rasulullah. Ya Muhammad, aku tidak terima dengan Islam. Kenapa? Karena Tuhanku Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Loh, dari mana kata Rasulullah? Apa dalilnya? Apa dalilmu bahwasanya Isa Al-Masih adalah Tuhan? Dalilku adalah keistimewaannya Isa Al-Masih. Apa keistimewaannya Isa Al-Masih? Keistimewaannya Isa Al-Masih adalah dia satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah. Ala Nabi wa alihi sholawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah berdebat dengan kafir Nasrani Najran. Apa keistimewaan Tuhanmu Isa Al-Masih? Bahwasanya Isa Al-Masih adalah Tuhanku karena dia satu-satunya manusia yang tanpa ayah dan tidak bikin. Ini adalah tanda bahwasanya dia Tuhan. Dia ini lahir tanpa ayah dan mustahil ada orang lahir tanpa ayah. Rasulullah menjawab, aku akan berikan ada lagi yang lebih parah daripada Isa, tapi dia tidak kau tuhankan. Bahkan lebih hebat daripada Isa jika itu dalilmu. Apa kehebatannya? Dia lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa? Nabiullah Adam. Terdiam Najrani. Orang Nasrani terdiam. Mendengar jawaban Rasulullah, aku tidak terima dengan Islam pokoknya. Ya sudah, biarkan kita orang bersumpah besok. Kata Rasulullah, turunlah ayat surat Ali Imran ayat 61. Qul wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, ta'alau nad'u. Ta'alau, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'da ma ja'aka minal ilmi. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memberikan ilmu, artinya setelah dijawab oleh Rasul tetap membantah, katakanlah fakul, katakanlah wahai Rasulullah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Maka katakanlah wahai Rasulullah, marilah kita panggil anak-anak kami. Besok ayo kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu. Artinya perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, dan jiwa-jiwa kami dan jiwa-jiwa kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Esok harinya ternyata Rasulullah dalam tafsir sunnah dan syiah, Rasulullah menggandeng Al-Hasan di kanannya dan Al-Husain di kirinya, di belakangnya Sayyidah Fatimah Zahra, dan di belakangnya lagi adalah Amirul Mukminin. 5 ashabul kisah berkumpul. Ketika itu rahib atau pendeta kaum Nasrani berkata, batalkan mubahalanya karena ini menunjukkan Muhammad sungguh-sungguh. Karena jika dia tidak yakin dengan akidahnya, dia tidak akan membawa orang-orang tersayangnya. Bukti dari Muhammad ini yakin dengan kalamnya, dia membawa orang-orang tersayangnya. Jika seandainya dia terkena laknat Allah, maka semua orang tersayangnya akan terkena. Ketika dia membawa orang-orang tersayangnya, berarti dia menunjukkan ini adalah keyakinan akidah Rasulullah. Selesai, tidak jadi mubahalah karena kejadian itu. Nah, di sini kita mengetahui dari dalil ayat Al-Quran, abna'ana wa abna'akum, yang dimaksud putra-putra kami yang dibawa adalah Al-Hasan wal Husain. Artinya Allah lah yang mengatakan bahwasanya Hasan wal Husain adalah putra Rasulullah. Sedangkan Imam Ali siapa? Apakah bukan ayahnya? Lah, Imam Ali keistimewaannya lain. Siapa? Anfusana, kata Rasulullah, kata Allah, yaitu jiwa kami. Imam Ali dan Rasulullah adalah satu jiwa. Rasul dan Imam Ali adalah satu jiwa. Sehingga dalam doa khutbah dikatakan, ana wa Ali min syajaratin wahidah wa sayyidina min syajaratin syatta. Maka dari itu Al-Husain secara Al-Quran, secara dari Al-Quran merupakan
putra Rasulullah. Jadi tidak terima kita iskalan-iskalan seperti itu lagi. Sudah, karena yang ngomong sudah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim dan disepakati sunnah dan syiah. Yang kedua, faqarah ketiga. Faqarah ketiga. Bagian ziarah yang ketiga yaitu setelah Assalamualaikum ya Aba Abdillah, Assalamualaikum ya benar Rasulullah. Yang ketiga, Assalamualaikum ya benar Amiril Mukminin. Sekarang kita membahas yang artinya salam atasmu wahai putra Amirul Mukminin. Siapakah yang disebut Amirul Mukminin? Jawabannya adalah hanya Ali bin Abi Thalib. Hanya Ali bin Abi Thalib saja yang berhak dipanggil Amirul Mukminin. Selainnya tidak diperkenankan dipanggil Amirul Mukminin, termasuk para a'imah. Termasuk Imam Hasan, Imam Husain itu sebenarnya tidak boleh dikatakan Amirul Mukminin Hasan, Amirul Mukminin Husain. Hanya Ali yang punya keistimewaan nama Amirul Mukminin. Satu. Apalagi khalifah-khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, maka ya jelas yang maksum saja tidak berhak untuk menyandang nama Amirul Mukminin, apalagi khalifah-khalifah yang benar-benar jahat kepada Ahlul Bait. Maka jelas tidak masuk dalam kategori Amirul Mukminin. Sedangkan Amir itu artinya pemimpin, mukminin itu jamak dari mukmin. Mukminin itu artinya mukmin-mukmin yang banyak. Lah mukmin, sekarang kita bahas mukmin. Mukmin itu apa saja? Mukmin itu ada tiga, ikhwan. Mukmin awam, mukmin khusus, dan yang ketiga mukmin hakiki. Mukmin awam ini adalah pengertiannya mukmin awam. Mukmin awam adalah orang-orang yang bersyahadat dua kalimat syahadat hanya dengan lisan, tanpa perbuatan. Itu namanya mukmin awam. Apakah ada orang mukmin yang awam? Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartad minkum andini. Wahai orang-orang beriman, barang siapa dari kalian yang murtad, artinya ada orang-orang mukmin yang cuma lisan tapi hatinya tidak mukmin. Dan ini namanya mukmin awam. Siapa kamu pemimpin yang mukmin awam ini? Tetap Amirul Mukminin. Amiruhum Amirul Mukminin. Ada mukmin khusus. Mukmin khusus ini sering sekali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Apa itu mukmin khusus? Yang imannya dibarengi dengan amal soleh. Nah, ini sering diceritakan di Al-Quran. Mukmin khusus itu adalah yang iman disertai dengan amal soleh. Banyak sekali surat Al-Quran yang menyandingkan keduanya. Alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, yaitu mukmin dia beriman plus beramal soleh. Yang kedua, dan ada yang lebih utama lagi, paling utama dari kalangan orang mukmin, yaitu yang ketiga, mukmin hakiki. Siapakah mukmin hakiki? Mukmin hakiki adalah para imam Ahlul Bait yang maksum. Ini mereka yang disebut para mukmin hakiki. Dalilnya surat At-Taubah 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu. Beramalah kalian apapun, terserah kalian. Tapi ingat, kata Allah, terserah kalian mau beramal maksiat, mau beramal taat, terserah kalian, kata Allah. I'malu. Tapi ingat, fasayarallahu amalakum. Perbuatan kita akan dilihat oleh siapa pertama? Allah. Fasayarallahu amalakum. Yang kedua, wa rasuluhu, dan rasulnya juga melihat perbuatan kita. Dan yang ketiga, wal mu'minun. Siapakah mukmin disebut ini? Wal mu'minun ini adalah Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Jadi mukmin yang hakiki itu adalah yang mampu melihat amal kita, kita beramal itu dilihat oleh para a'imah semuanya. Ketaatan kita, kemaksiatan kita itu semua dilihat oleh tiga trinitas namanya. Allah, Rasul, mukmin. Allah, Rasul, Ahlul Bait.
Innama waliyukum Allah, Rasul, waladina amanu, ahlul bait. Semuanya ada trinitasnya. Setiap kita amal yang melihat adalah 3 juga, Allah, Rasul, dan ahlul bait. Maka ingatlah, itu yang disebut mukmin hakiki adalah para ahlul bait isma, para ahlul bait yang maksum. Dan siapa pemimpinnya orang-orang ahlul bait ini, para ilmu ini siapa pemimpinnya? Pemimpinnya tetap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi semua imam itu punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ali bin Abi Thalib. Tetap yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, karena waktu sudah mengejar, jadi hari ini sekarang Al-Fakir ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ada yang menanyakan tentang istri-istri Imam Husain. Jadi Imam Husain membawa, yang saya tahu istrinya Sayyidah Lailah. Sayyidah Lailah adalah ibunda dari Ali Al-Akbar. Dan yang kedua Sayyidah Mabab, ibunda dari Ali Asghar atau Abdullah Ar-Radhi. Ada yang bertanya, loh Syahrbanu kemana? Syahrbanu apakah tidak ikut? Syahrbanu, jawabannya Syahrbanu sudah meninggal sebelum kejadian Asyura. Kapan meninggalnya? Sesaat setelah melahirkan Imam Sajjad, Syahrbanu meninggal. Maka dari itu beliau tidak ikut di Karbala. Itu jawabannya. Hari ini adalah malam ke-8 di bulan Muharram. Dinisbahkan kepada Qasim ibnul Hasan karena sebelum hari Asyura Qasim dinikahkan oleh Imam Husain dengan salah satu putrinya. Jadi ada pernikahan bulan Muharram ini ada, yaitu pernikahannya Qasim putra Al-Hasan dengan salah seorang putri dari Al-Husain. Nah, maka itu tanggal 8 ini adalah kita nisbahkan menjadi harinya Al-Qasim. Pertanyaannya, ada apa dalam keadaan genting seperti demikian kok sempat-sempatnya Imam Husain menikahkan putrinya? Untuk apa? Jawabannya, Qasim dinikahkan untuk agar dia syahid dalam keadaan lebih mulia. Karena orang yang menikah itu sempurna agamanya, penyempurna agama. Dengan menikahkan Qasim kepada putri Imam Husain itu menyempurnakan setengah agamanya Qasim, sehingga beliau syahid dalam keadaan yang lebih mulia daripada dalam keadaan bujangan. Itu adalah salah satu alasan Imam Husain menikahkan Al-Qasim. Ada 6 kali di hari Asyura Imam Husain itu menangis. 6 kali Imam Husain menangis di hari Asyura. Yang pertama, ketika Ali Akbar datang ke kemah. Jadi Ali Akbar setelah berperang datang ke kemah, datang lagi kembali membawa kepala musuhnya. Wahai Abah, ini hadiah untukmu, ini adalah kebanggaanku, dan aku berikan hadiah ini untukmu. Tapi aku juga minta hadiah darimu, kata Ali Akbar. Apa kata Ali Akbar? Aku meminta air. Aku haus, wahai ayah. Ketika itu Imam Husain menangis karena Imam Husain pun tak punya air. Sehingga Imam Husain, wahai anakku Ali Akbar, hisaplah lidahku. Aku tidak ada lagi air. Aku lebih haus daripada kau. Hisaplah lidahku. Lidahku lebih kering daripada lidahmu. Ketika itu Imam Husain menangis. Ketika Ali Akbar meminta air. Kedua, ketika Abdullah ibnul Hasan. Nah, Abdullah ibnul Hasan adalah yang hadir, putra Imam Hasan yang lain yang hadir di Karbala. Ketika tangannya terputus, beliau memanggil, wahai pamanku Al-Husain. Ketika itu Imam Husain menangis. Putra Al-Hasan tidak ada lagi. Amanah yang diberikan Imam Hasan kepada Imam Husain, terputus tangannya. Imam Husain menangis. Yang kemudian ketika Ali Akbar berhadapan dengan musuh yang tadi yang diambil kepalanya, Imam Husain berkata sambil menangis. Yang ketiga ya. Yang ketiga, Imam Husain berkata sambil menangis, ya Allah, ishad, ya Allah saksikanlah, aku mengutus kepada kaum itu orang yang paling mirip dengan nabimu dari sisi rupa, akhlak, dan tutur kata.
Ketika itu Imam Husain menangis sambil berdoa, "Ishad, aku mengorbankan ini orang paling mirip dengan Rasulullah, orang yang paling mirip dengan kakekku." Lalu yang keempat, ketika Imam Husain di samping jenazah saudaranya Abu Fadl Abbas yang tergeletak, Imam Husain menangis tak tahan. Dan yang keenam, ketika Imam Husain berpamitan. Yang kelima, ketika Imam Husain berpamitan kepada para wanita, kepada anak putri-putrinya, Imam Husain berpamitan. Lalu kemudian Sukainah memegangi baju Imam Husain dan tidak mau melepaskannya. Ketika itu Imam Husain menangis dan berkata, "Wahai Sukainah, jangan kau bakar hatiku. Wahai Sukainah, jangan kau bakar hatiku." Dan yang keenam, yaitu ketika hari ini, yaitu harinya Qasim. Ketika Qasim putra Hasan maju meminta izin untuk maju ke medan perang, Imam Husain tidak mampu mengizinkannya, tapi akhirnya Imam Husain mengizinkannya. Beliau menangis ketika itu. Maka dari itu, marilah kita duduk bersama-sama untuk mengingat hari ini, hari syahadah, hari mengenangnya Qasim putra Hasan. Ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Marilah sejenak kita fokuskan pikiran kita, hati kita bersama Sayyidah Romlah, Ibunda Qasim, yang beliau berkata kepada Qasim, "Wahai putraku Qasim, jika kau gugur bersama pamanmu Al-Husain, aku akan mengenangmu dengan menyalakan lilinku. Semoga Allah tidak memadamkan lilinku. Aku akan setiap aku mengingatmu, aku akan mencoba menyalakan lilin agar aku ingat bagaimana perpisahan, bagaimana beratnya ditinggal olehmu, wahai putraku Qasim." Ya Aba Abdullah wa Husainah, sungguh berat musibahmu ya Aba Abdullah. Di hari Asyura, ketika Ali Al-Akbar telah gugur dari medan perang, ketika Al-Husain membawa jasad putra yang paling mirip dengan Rasulullah ke kemah, Qasim pun tak tahan melihatnya. Qasim pun ingin memetik cawan syahadah. Qasim pun ingin syahid seperti Ali Akbar. Qasim pun ingin syahid, ingin membanggakan ayahnya Al-Hasan. Qasim pun meminta izin mendatangi pamannya Al-Husain sembari berkata, "Wahai pamanku, wahai Husain, ya Aba Abdullah, Ali Akbar putramu telah tiada. Kau telah korbankan putramu. Wahai Aba Abdullah, wahai pamanku Al-Husain, izinkan aku ya Aba Abdullah untuk ikut berperang bersamamu, untuk menjadi syahid dalam pasukan
Al-Husain tak mengizinkan Qasim untuk berperang. Al-Husain berkata kepada Qasim, wahai Qasim, aku tak mengizinkanmu untuk berperang, wahai Qasim, karena engkau merupakan amanah dari abangku Al-Hasan. Aku harus menjaga amanah abangku Al-Hasan. Lalu Qasim pergi menangis menemui bundanya Sayyidah Ramlah sembari mengadukan apa yang dikatakan pamannya kepadanya. Wahai ibu, pamanku Al-Husain tak mengizinkanku. Wahai ibuku, aku sangat ingin sekali berperang membela pamanku. Wahai Qasim, kata Ibunda Ramlah, ketahuilah bahwa pamanmu sangatlah menyayangimu. Dia tidak ingin engkau berkorban, dia tidak ingin engkau tersakiti. Janganlah engkau salah sangka kepada pamanmu. Tapi wahai ibu, sekarang al-an qad sadri ya ummah. Wahai ibu, sekarang telah menjadi sempit dadaku, wahai ibu. Aku merasa telah sempit dadaku. Lalu kemudian Sayyidah Ramlah mengingat wasiat dari suaminya Imam Hasan Al-Mustabah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Mustabah mewasiatkan sesuatu kepada Sayyidah Ramlah. Berkata Imam Hasan, wahai Ramlah, jika suatu saat putraku Qasim berkata, telah sempit dadaku, maka berikanlah surat ini untuknya. Jangan pernah engkau buka surat ini. Berikan ini langsung kepada putraku Qasim. Insya Allah dengan surat ini akan meluaskan dadanya, akan menyenangkan hatinya. Kemudian Sayyidah Ramlah mengingat wasiat dari suaminya Imam Al-Hasan Al-Mustabah, lalu berkata, wahai Qasim, ini surat dari ayahmu, wasiat dari ayahmu Al-Hasan, yang ketika engkau merasa sempit dadamu, insya Allah dengan ini akan menggembirakan hatimu, akan memperluas hatimu, akan memperlapang dadamu, wahai Qasim. Bacalah wahai putraku Qasim, bacalah surat dari ayahmu ini. Kemudian ayuhal ikhwah, Al-Qasim membuka surat tersebut, lalu membacanya. Surat tersebut bertuliskan Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Hadihi risalah min Hasan ibni Ali liwaladihi Al-Qasim ibni Al-Hasan. Bismillah dalam suratnya, wa billah wa ala millati Rasulillah. Ini adalah surat dari Hasan putra Ali untuk putranya Qasim putra Al-Hasan. Dalam surat itu dikatakan, ya Qasim, idza kunta fi ardin yusamma Karbala wa fi yaumin yusamma Ashura fansur ammaka Al-Husain. Wahai Qasim, jika kala engkau berada di tanah yang disebut dengan tanah Karbala dan di hari yang disebut dengan hari Ashura, maka tolonglah pamanmu Al-Husain. Ketika itu Qasim bergembira tersenyum
ya Husain. Lalu kemudian Al-Husain membaca surat tersebut. Lalu kemudian Al-Husain menangis sembari berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Qasim, jika ini merupakan wasiat, maka sekarang aku izinkan engkau untuk berperang. Terima kasih ya Allah, syukran ya Ammi ya Husain. Akan tetapi wahai Qasim, sebelum kau berangkat, berpamitlah engkau kepada ibumu Ramlah. Sam'an wa ta'atan ya Abu Abdillah. Qasim kembali ke kemah Sayyidah Ramlah ibundanya untuk berpamitan. Ketika itu Qasim berkata kepada ibundanya, wahai ibu, hari ini adalah hari tergembiraku. Allah telah melapangkan dadaku, wahai ibu. Pamanku telah mengizinkanku untuk syahid di Karbala. Lalu ibunda Qasim Sayyidah Ramlah menangis sambil tersenyum. Bagaimana keadaan hati seorang ibu ditinggal syahid, akan ditinggal pergi selamanya. Putranya yang menjadi tumpuan hatinya, yang menjadi penghiburnya, yang menjadi hiasan matanya. Seperti halnya langit yang ditinggal rembulannya, begitu pula Sayyidah Ramlah ditinggal Qasimnya. Beliau menangis sambil tersenyum karena bangga putranya sekarang akan syahid, akan bertemu dengan ayahnya Al-Hasan bersama rombongan para syuhada Karbala. Lalu ibunda Qasim Sayyidah Ramlah sendiri yang memakaikan baju perang ayahnya Al-Hasan Al-Mustaba kepada Qasim. Lalu Qasim dengan bangga bertanya kepada ibundanya, wahai ibu, ya Ummah, bagaimana penampilanku? Ramlah menangis, wahai Qasim, engkau sangat mirip dengan ayahmu Hasan Al-Mustaba. Wahai Ummah, aku pergi membela pamanku untuk membanggakanmu, wahai Ummah. Izinkanlah aku, wahai ibuku, untuk syahid, untuk melawan para musuh-musuh itu. Lalu ibunda Al-Qasim Sayyidah Ramlah berkata, wahai Qasimku, sungguh aku akan terus mengenangmu dengan lilinku. Sungguh semoga Allah tak pernah memadamkan lilinku sebagai tanda bahwa aku selalu mengenangmu, wahai Qasimku. Lalu kemudian Qasim berangkat ke medan perang, berpamitan dengan pamannya Al-Husain. Al-Husain melihat Qasim dari kejauhan. Al-Qasim berkata kepada semua musuh-musuhnya, intun kiruni fa ana najlul Hasan. Jika kalian mengingkariku, akulah putra Hasan. Udafi an imamil mu'tamam, aku akan membela imam sebagai penjamin. Akulah Qasim putra Al-Hasan. Lalu beliau berperang dengan gagah berani. Beliau membunuh musuh-musuh. Akan tetapi sesaat kemudian alas kaki yang dipakai Qasim terlepas talinya, sehingga Al-Qasim membungkukkan dirinya untuk kembali mengeratkan tali dari alas kakinya. Pada saat-saat seperti itulah, ayuhal ikhwah, ayuhal mu'minun, saat-saat seperti itulah ketika Qasim membungkuk, salah seorang terlaknat memukulkan besi tumpul tepat di belakang kepala Al-Qasim, sehingga Al-Qasim terjatuh, tersungkur
membuka matanya lalu berkata, wahai paman, sekarang aku tak lagi kehausan karena nenekku Zahra memberikan aku minum. Wahai paman, di situ aku melihat ayahku Al-Hasan dan di sana kakekku Ali, dan itu adalah buyutku Rasulullah. Mereka semua datang, wahai paman, mereka semua datang menjemputku. Maka terbanglah Al-Qasim, terbanglah Qasim dengan henna dari darah, henna pernikahan yang akan selalu diingat ibundanya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi Qasim. Allahumma bihaqqi Imam Hasan Al-Mustaba, bihaqqi putra-putra Imam Hasan Al-Mustaba. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, kami di sini mengenang Qasim, kami di sini mengenang salah satu dari walimu. Ya Allah, demi haknya Qasim, ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami, ya Allah. Semua impian-impian kami kabulkanlah, ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkanlah, ya Allah. Yang memiliki hajat kabulkanlah semua hajat-hajatnya, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Permudahlah urusan-urusan kami, ya Allah. Allahumma qina syarra asyrar, qaidul hujjar, wariqal laili wan nahar, bi Muhammadin wa alihi al-athhar, ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. हुसैन बेकस का हो रहा है, अलम घरों में सजे हुए हैं, दिलों में फर्शे अज़ा बिछा है, तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस का हो रहा है। सियाह कपड़े सियाह चादर, गमों की गर्दो गुबार सर पर, सियाह कपड़े सियाह चादर, गमों की गर्दो गुबार सर पर, है सोगवारों के अश्क जारी, किसानिये ज़हरा बेरिदा है, तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस का हो रहा है। न जश्न पुरना हो तू सवारी, जुलूस है ज़ुलजना वाली, न जश्न पुरना हो तू सवारी, जुलूस है ज़ुलजना वाली, कि मेरा दुल्दुल सवारे मौला ज़मीन करबल में सो रहा है, तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस का हो रहा है, तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस का हो रहा है। आलम में मश्के सकीना देखो तो मोमिनो बस ये कह के रो लो, आलम में मश्के सकीना देखो तो मोमिनो बस ये कह के रो लो, चचा भतीजी में क्या है निस्बत, वफाए अब्बास क्या वफा है, तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस का हो रहा है, तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस का हो रहा है। हुसैन पीढ़ी में दिल समा
बेटा लहू में डूबा, जमीन पे एड़ी रगड़ रहा है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है। नमार बरछी दिले नबी पर अभी हुए हैं जवान अकबर, नमार बरछी दिले नबी पर अभी हुए हैं जवान अकबर। ये खत्ल जिसको तू कर रहा है, यही तो हम शक्ल मुस्तफा है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है। मदीने वालों खामोश रहना, गरीब ज़ैनब से कुछ न कहना, मदीने वालों खामोश रहना, गरीब ज़ैनब से कुछ न कहना। बसा हुआ घर जो ले गई थी वो करबला में उजड़ गया है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है। अज़ाए शबीर है इबादत, जनाब ज़ैनब की है अमानत, अज़ाए शबीर है इबादत, जनाब ज़ैनब की है अमानत। ये लौह तेरे क़लम से महशर, ज़नाब ज़हरा की एक अता है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है, तमाम आलम में आज माता हुसैन बेकस का हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Maka berikutnya menceritakan tentang hari terakhir, malam ke-10 di saat Imam Husain akan berpamitan kepada seluruh yang ada dalam bahasa India. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hussein
حسين عليه سلام آه الحسين ولا فتى آه الحسين وغربة آه الحسين ولا فتى آه الحسين وغربة ما تمكنوا علينا طيارا مؤمنون ما تمكنوا علينا طيارا مؤمنون ما تمكنوا مفاتيما قال لفامنا ما تمكنوا مفاتيما قال لفامنا ما تمكنوا حسين عليه سلام لو كربلا में बाला करे बायो लो करबला में बाला करे बायो गुरबत मिले जसामा है दारो सलाम लो गुरबत मिले जसामा है दारो सलाम लो मातम करो हुसैन अलैहि सलाम लो रोज़े शहादत जुम्आ लो दिन जस्मी वक्त आए रोज़े शहादत जुम्आ लो दिन जस्मी वक्त आए तो मोमिनो महीना मुहर्रम हराम लो तो मोमिनो महीना मुहर्रम हराम लो मातम करो हुसैन अलैहि सलाम लो आहिन हुसैन वला फता आहिन हुसैन व गुरबत आहिन हुसैन वला फता आहिन हुसैन व गुरबत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद Inilah suara Qasim, putra Hasan yang telah yatim. Inilah suara Qasim, putra Hasan yang telah yatim. Di Karbala memohon izin kepada pamannya Husain untuk bisa ikut berjuang menyusul ayahnya Hasan, untuk bisa urus kepada membela paman tersayang. Berikanlah izinmu kepadaku untuk bisa membantumu. Tak ada lagi alasan bagiku untuk bisa membelamu. Berikanlah izinmu kepadaku untuk bisa membantumu. Tak ada lagi alasan bagiku untuk tidak membelamu. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husain. Suara desak nafasku, ya Hasan, ya Husain. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husain. Suara desak nafasku, ya Hasan, ya Husain. Paman Husain, Paman Husain, tolong berikan restumu. Paman Husain, Paman Husain, cukup dengan anggukanmu. Paman Husain, Paman Husain, tolong berikan restumu. Paman Husain, Paman Husain, cukup dengan anggukanmu.
ingin menjemput kesyahidan di hadapanmu Allah, kan berjuang untukmu dan berkorban bersamamu, takkan pernah tinggalkanmu, persembahkan jiwa raga membelamu, bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Hussein, suara desah nafasku, ya Hasan, ya Hussein, bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Hussein, suara desah nafasku, ya Hasan, ya Hussein, Paman Hussein, Paman Hussein, tolong berikan restumu, Paman Hussein, Paman Hussein, cukup dengan anggukanmu, Paman Hussein, Paman Hussein, tolong berikan restumu, Paman Hussein, Paman Hussein, cukup dengan anggukanmu. I love you all this world. Allahumma salli ala Muhammad